Menantu Pahlawan Negara bab 1519. Aku akan menangani mereka sendiri. Di rumah sakit ortopedi, jawab Levin. Desta dan yang lainnya, beserta para pengawal mereka mengalami patah tulang, jadi langsung diantar ke rumah sakit ortopedi. Rumah sakit itu adalah rumah sakit paling ahli dalam mengobati cedera tulang di kota Banyuli. Roberto, kepala rumah sakit tersebut adalah murid Farlin. Ardika menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ayo, pergi lihat mereka." "Kak Ardika, apakah kamu benar-benar ingin pergi ke rumah sakit secara pribadi? Aku bisa mewakilimu pergi melihat mereka." Levin buru-buru membujuk Ardika. Sekarang rumor sedang beredar luas di luar sana, mengatakan alasan Haron gak menyerangmu adalah karena kamu bersembunyi di kompleks Villa Bumantara. Di sini ada perlindungan dari prajurit tim tempur, mereka nggak berani masuk. Begitu kamu keluar, kemungkinan besar Tujuh Bilah dan Serigala Ganas akan menyerangmu. Dia tahu keterampilan bela diri Ardika sangat luar biasa, sebelumnya Ardika bisa melumpuhkan 3 King Kong dengan mudah. Namun, rumor sedang beredar luas di luar sana, mengatakan kekuatan 3 King Kong sama sekali tidak satu level dengan Tujuh Bilah dan Serigala Ganas. Kalau tidak, kedua orang itu juga tidak akan bisa menguasai arena tinju dunia bawah ibu kota provinsi, bahkan sudah ada belasan ahli tinju yang mati di tangan mereka. Ardika tertawa dingin dan berkata, "Kalau begitu, kebetulan sekali. Aku akan membuat mereka nggak punya kesempatan kembali ke ibu kota provinsi lagi." Levin juga tidak bisa berkomentar apapun lagi, tetapi dia tetap menambah jumlah pengawal. Belakangan ini, dia sangat bersemangat dalam menjalankan tugas-tugas dari Ardika. Karena itulah, dia meminta keluarga Septio untuk mengirimkan beberapa orang pengawal padanya lagi. Untung saja, tidak ada kejadian tak terduga sepanjang perjalanan ini. Saat mereka tiba di rumah sakit ortopedi, bangsal di seluruh lantai rumah sakit tersebut dipenuhi oleh pasien. Sebagian dari pasien tersebut ada hubungannya dengan Ardika. Sementara itu, sebagian lainnya adalah pengawal keluarga Unima, keluarga Yendia dan keluarga Remas. Di dalam bangsal VIP, satu lengan dari Desta dan yang lainnya tampak digantung. Mereka bertiga juga tampak lesu. Bagaimanapun juga, mereka sudah lanjut usia. Bisa bertahan hidup setelah satu lengan mereka dipatahkan seperti itu, sudah cukup bagus. Ardika melihat cedera mereka, lalu mengerutkan keningnya dan berkata, mereka sudah berbelas kasihan. Awalnya dia mengira orang-orang yang haus akan darah seperti Tujuh Bilah dan Serigala Ganas, sedikit banyak kondisi psikologi mereka pasti sudah terganggu. Mereka pasti akan menyiksa Desta dan yang lainnya dan menyerang dengan sadis. Namun, kalau dilihat sekarang, sepertinya kondisi cedera ketiga orang itu masih terbilang ringan. Desta berkata dengan ekspresi bersyukur, "Ya Tuan Ardika." Wanita bernama Sumalin itu meminta Tujuh Bilah dan Serigala Ganas menyiksa kami hingga kami mengalami penderitaan melebihi kematian. Kami yang sudah lanjut usia ini, mana mungkin sanggup menghadapi penyiksaan seperti itu. Kala itu, kami sudah putus asa. Tapi, siapa sangka, Tujuh Bilah yang kelihatannya sudah membunuh banyak orang itu, maka mengatakan jangan bertindak berlebihan, ingatlah untuk berhenti saat tujuan sudah tercapai. Setelahnya, dia hanya mematahkan satu lengan kami. Sifat manusia memang sulit tertebak. Desta dan yang lainnya sama sekali tidak bisa membenci Tujuh Bilah dan Serigala Ganas yang telah menyerang mereka. Karena dua orang itu bisa menyiksa mereka hingga lebih parah lagi, tetapi memilih untuk tidak bertindak sekejam itu. Sebaliknya, mereka sudah memendam kebencian yang mendalam terhadap Sumalin dan Haron. Menarik. Seolah-olah sedang memikirkan sesuatu, Ardika berkata, sepertinya Haron masih belum sepenuhnya mengendalikan dua orang itu, hubungan mereka lebih terlihat seperti hubungan kerjasama. Kalau dua orang itu adalah anjing yang dipelihara oleh Haron, mereka pasti tidak akan menentang perintahnya. Desta menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ya, benar, bahkan Sumalin sangat takut pada mereka." Wanita itu nggak berani banyak bicara di hadapan mereka. "Desta, kalian beristirahatlah dengan baik.
Aku akan membalaskan dendam kalian. Ardika menepuk-nepuk bahu Desta. Bagaimanapun juga, apa yang dialami oleh ketiga orang itu ada hubungannya dengan dirinya. Setelah melihat Ardika keluar dari bangsal, Levin berkata, "Kak Ardika, haruskah aku meminta keluargaku untuk mengirim beberapa ahli bela diri untuk menghadapi 7 bilah dan serigala ganas?" Setelah mendengar 7 bilah dan serigala ganas mengalahkan sekitar 60 orang pengawal hanya dengan mengandalkan kekuatan 2 orang saja, seakan-akan sudah memperluas wawasannya mengenai kekuatan 2 raja tinju itu. Ardika melambaikan tangannya dan berkata, "Nggak perlu, aku sangat tertarik pada 2 orang ini. Aku akan menangani mereka sendiri." Bab 1520. Merasa gelisah. Melihat ekspresi tenang sekaligus percaya diri Ardika, Levin tidak banyak berkomentar lagi. Saat Ardika meninggalkan rumah sakit, dia mendapati ada banyak orang yang menjulurkan kepala mereka di luar rumah sakit. Saat melihatnya, ekspresi terkejut tampak jelas di wajah mereka. Seharusnya orang-orang ini dikirim oleh berbagai keluarga untuk mencari informasi. Saat ini, orang-orang di kota Banyuli sudah dibuat gelisah oleh Haron. Levin berkomentar. Seperti apa yang dia katakan, saat ini orang-orang kalangan kelas atas kota Banyuli benar-benar terguncang. Haron benar-benar terlalu kejam. Karena tidak memihak padanya, malam itu juga keluarga Unima, keluarga Yendia dan keluarga Remas yang merupakan keluarga kelas 1 kota Banyuli tertimpa musibah. Tidak hanya sekitar 60 pengawal mereka saja yang dilumpuhkan, kepala keluarga 3 keluarga itu juga patah 1 lengan. Suasana hati orang-orang yang memilih untuk mendukung Haron cukup baik, mereka merasa sangat senang. Haron makin arogan dan mengintimidasi, maka makin membuktikan pilihan mereka sudah benar. Sementara itu, orang-orang yang memilih untuk memihak Ardika seperti keluarga Unima, keluarga Yendia dan keluarga Remas, atau mereka yang hanya bersikap netral, sudah mulai merasa gelisah. Banyak orang takut target Haron selanjutnya adalah mereka. Bagaimanapun juga, di perjamuan malam tadi malam, Haron sudah mengatakan sendiri, hanya ada 2 pilihan, yaitu menjadi musuh atau temannya. Tidak ada pilihan netral. Terutama kantor pusat Hongkem, boleh dibilang suasana sangat tegang, semua karyawan perusahaan tampak tegang. Awalnya presdir lama mereka kembali, serta Klito dan yang lainnya diusir, semua karyawan Hongkem sangat senang. Namun, mereka sudah mendengar kejadian kemarin. Di perjamuan malam yang diselenggarakan di kediaman keluarga Rewin, Klito sudah menyinggung Haron di depan umum, membuat Haron malu. Semua karyawan Hongkem sangat cemas, mereka takut anak buah Haron akan mendatangi mereka. Beritahu semua karyawan gak perlu cemas. Sekarang Hongkem sedang menjadi sorotan semua orang di negeri ini, gak akan ada orang yang berani membuat keributan di Hongkem secara terang-terangan. Hadiman tetap tenang, dia menginstruksikan pada para petinggi perusahaan untuk menenangkan para karyawan. Namun, di saat tidak ada seorang pun yang melihatnya, dia juga merasa cemas dan gelisah. Haron benar-benar terlalu mengintimidasi, bagaimana mungkin dia tidak cemas? Namun, Hadiman tidak menyesali pilihannya. Kalau tidak ada Ardika, Hongkem sudah hancur, dia dan keluarganya juga sudah jatuh ke tangan orang lain. Kediaman keluarga Rewin. Haron sudah menjadi tuan rumah baru di sini. Dia sedang menyesap teh, menikmati pelayanan dan sanjungan-sanjungan dari anggota keluarga Rewin. Begitu Tuan Haron bertindak, Tuan benar-benar luar biasa. Sekarang semua orang di kota Banyuli sudah takut setengah mati pada Tuan. Saat ini, orang-orang yang memihak pada Ardika pasti sangat menyesal. Dasar sekelompok orang gak tahu diri. Mereka baru tahu takut setelah Tuan Haron bertindak kejam. Klito dan yang lainnya mengelilingi Haron, berusaha keras memutar otak untuk menyanjungnya. Haron sedang duduk di kursi malas. Sambil sedikit memejamkan matanya, dia tampak sangat puas. Saat ini, Sumalin berjalan masuk, membungkuk di hadapan Haron dan menyampaikan laporan padanya. Tuan Haron,
Aku baru menerima informasi Ardika sudah pergi ke rumah sakit ortopedi untuk menjenguk beberapa ekor anjing tua itu. Di saat seperti ini, bocah itu bukannya bersembunyi di Villa Cakrawala, malah berani melenggang dengan santai di luar. Dia sama sekali nggak menganggap serius Tuan. Sumalin berusaha keras menghasut Haron. Dia ingin sekali Haron segera turun tangan untuk menghabisi Ardika. Senyuman di wajah Haron langsung menghilang tanpa meninggalkan jejak. Dia berkata dengan dingin, dasar bajingan sialan itu. Aku nggak tahu lagi harus mengatainya terlalu berbesar hati, atau terlalu keras kepala. Apakah perlu meminta 7 bilah dan serigala ganas untuk menyerangnya? Sumalin mengajukan satu pertanyaan itu dengan tidak sabar. Haron terdiam sejenak, lalu melambaikan tangannya dan berkata, nggak perlu terburu-buru untuk menargetkannya. Aku mau mulai dari orang-orang yang mendukungnya, agar bajingan itu melihat dengan mata kepalanya sendiri, satu persatu dari orang-orang yang mendukungnya, dilumpuhkan olehku. Biarkan dia ketakutan dulu, baru habisi dia. Bab 1521. Mengundang Revina kembali. Walaupun diliputi amarah yang menggebu-gebu, Haron tetap sangat berhati-hati dalam mengambil tindakan. Ardika melenggang pergi ke rumah sakit begitu saja. Bagaimana kalau ada jebakan? Bagaimanapun juga, bocah itu bukanlah orang yang mudah dihadapi. Selama ada sedikit risiko, Haron tidak akan bersedia mengambil risiko itu. Biarpun Ardika ingin menyerangnya, lokasi juga harus ditentukan di wilayah kekuasaannya. Setelah berpikir demikian, Haron melambaikan tangannya dan berkata, coba katakan, siapa yang lebih baik dijadikan target selanjutnya? Tuan Haron, aku punya ide. Klito yang mencari kesempatan untuk menjilat Haron setiap saat, akhirnya menemukan kesempatannya. Katakan. Haron mengangkat cangkir tehnya tanpa mengalihkan pandangannya ke arah lawan bicaranya. Klito tersenyum dan berkata, Tuan Haron, semalam selain Desta dan 2 orang lainnya, Hadiman yang paling berlagak hebat di hadapan Tuan. Dia bahkan mempermalukan Tuan di hadapan banyak orang. Kupikir sebaiknya target selanjutnya adalah Hadiman sekeluarga. Ya, benar. Haron menganggukkan kepalanya dan berkata, Hadiman ini benar-benar keras kepala. Dia bahkan berani menunjukkan citra setia kawan di hadapanku, sehingga aku terlihat seperti orang yang sangat kejam. Aku memang sudah lama ingin menyerangnya. Tapi sekarang Hongkem sedang menjadi sorotan orang banyak. Untuk sesaat, aku nggak tahu harus memulai dari mana. Haron bahkan takut pada Hongkem yang sekarang, tidak berani menargetkan Hongkem secara terang-terangan. Sebenarnya Tuan Haron nggak perlu mengkhawatirkan masalah ini. Klito berkata, di antara anak-anak Hadiman, anak yang paling penting baginya adalah Revina. Selain itu, hubungan Revina dengan Ardika si bajingan itu juga sangat baik. Dia bahkan masih belum tamat kuliah, tapi sudah dipromosikan oleh Ardika menjadi penanggung jawab Asosiasi Kemanusiaan Holim. Boleh dibilang, selama kita menargetkan Revina, maka bisa sekali dayung 2 pulau terlampaui. Tuan bisa memaksa Hadiman dan Ardika untuk tunduk. Klito mengucapkan kata-kata itu sambil menyunggingkan seulas senyum tajam. Kebenciannya terhadap Ardika dan Hadiman sekeluarga sudah mendarah daging. Selama bisa membuat mereka menderita, tentu saja dia sangat senang. Revina? Sepertinya aku pernah mendengar namanya. Haron bertanya tanpa mendongak. Sumalin, aku pernah dengar dari majikanmu, sepertinya dia berencana untuk menikahkan Revina dengan putranya? Ya, Tuan Haron. Sumalin berkata dengan sikap merendah. Tapi Revina si wanita jalang yang gak tahu diri ini, sebelumnya mengatakan bahwa dia lebih memilih untuk mati daripada menikah dengan Tuan Muda Elsen di depan banyak orang. Hal ini membuat Nyonya Tisha sangat marah. Hehe. Haron tertawa dengan aneh dan berkata, karena dia adalah calon menantu Nyonya Tisha, kalau begitu sebagai seorang teman, aku harus membantu Nyonya Tisha untuk mengajarinya aturan. Contohnya, kalau setelah melihat Revina, anak buahnya tiba-tiba bergairah dan meniduri gadis itu. Lalu, setelah gadis itu menikah dengan putra Tisha, hal itu baru ketahuan. Saat itu tiba, tidak tahu bagaimana suasana hati Tisha. Sebelumnya,
Tisha sudah menginstruksikan Sumalin untuk membuat Jafur menjadi koma. Walaupun Haron tidak berencana mempermasalahkan hal tersebut, agar tidak bermusuhan dengan wanita itu. Namun, dia ingin menggunakan cara seperti ini untuk membuat wanita itu mengalami kerugian. Lagi pula, hal seperti ini juga cukup menyenangkan baginya. Pergilah, undang Revina kembali. Haron melambaikan tangannya tanpa mendongak. Baik. Sumalin segera berbalik dan pergi. Kemudian, Haron mengalihkan pandangannya ke arah Klito dan berkata, "Kamu ini lumayan juga. Kamu bahkan tega menjual keponakanmu sendiri. Kamu bertindak tanpa batasan. Kelak kamu bisa membantuku untuk melakukan banyak hal yang gak praktis untuk kulakukan sendiri. Begini saja, setelah semuanya beres, aku akan menyerahkan Hongkem padamu. Kamu yang mengurusnya. Selama kalian bersungguh-sungguh dalam membantuku, setelah aku mendapatkan proyek baru Sungai Banyuli, aku akan membagikan keuntungan untuk kalian." Klito langsung senang bukan main. Dia segera berlutut dan berkata dengan senang sekaligus penuh semangat, "Terima kasih atas kepercayaan Tuan Haron. Kelak keluarga Rewin adalah anjing peliharaan Tuan. Kami akan menargetkan siapapun sesuai dengan instruksi Tuan." Bab 1522. Dia sedang cari mati. Hanya dengan saran sepele seperti itu saja, mereka sudah bisa mendapatkan kepercayaan dari Haron. Tidak hanya bisa merebut kembali Hongkem dengan mudah, masa depan mereka pasti akan cerah. Saat ini, anggota keluarga Rewin benar-benar senang. Saat ini, di kantor Asosiasi Kemanusiaan Holim. Setelah mengatur anggotanya, Revina bersiap naik bus besar untuk berangkat ke lokasi kegiatan kemanusiaan diselenggarakan. "Kak Revina, cepat naik mobil." Seseorang yang sudah berada di dalam mobil berseru. Kemampuan kerja Revina sangat luar biasa. Dia baru mengambil alih Asosiasi Kemanusiaan Holim tidak lama, tetapi dia sudah mengurus segala sesuatu dengan terstruktur dan memimpin semua bawahannya dengan baik. "Oke, aku datang." Setelah melakukan pemeriksaan barang-barang sekali lagi, Revina bersiap naik ke mobil. Tepat pada saat ini, Sumalin membawa beberapa orang murid Haron menghampiri Revina. "Revina, ikutlah dengan kami kembali ke kediaman keluarga Rewin." Begitu melihat Sumalin, samar-samar kilatan ketakutan terlihat di mata Revina. Wanita itu tiba-tiba mengundangnya untuk kembali ke kediaman keluarga Rewin, pasti punya niat buruk. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sopan, Maaf, Bibi Sumalin, keluargaku sudah putus hubungan dengan keluarga Rewin." Plak. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Sumalin sudah melayangkan satu tamparan ke wajahnya dan berteriak marah dengan suara melengking, "Dasar wanita jalang! Siapa yang kamu panggil Bibi? Siapa kalian? Mengapa kamu memukuli Kak Revina?" Tepat pada saat ini, pria yang sebelumnya memanggil Revina untuk segera naik ke dalam mobil melihat pemandangan itu, dia pun bergegas turun dari mobil. Staf-staf Asosiasi Kemanusiaan Holim lainnya yang berada di atas mobil juga bergegas turun, hendak melindungi Revina. Samar-samar kilatan tajam terlihat di wajah Sumalin. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Tutup mulut bajingan-bajingan itu." Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, beberapa orang murid Haron itu segera menyerang. Dengan iringan beberapa suara teriakan, beberapa orang pria itu sudah tergeletak di tanah sambil berteriak kesakitan. Revina terkejut sekaligus marah. "Sumalin, cepat suruh mereka berhenti." "Boleh saja, tapi kamu harus ikuti aku kembali ke kediaman keluarga Rewin." Sumalin tertawa dingin. Melihat staf-staf yang sudah tergeletak di lantai sambil berteriak kesakitan itu, Revina langsung menjawab tanpa ragu, Oke, aku ikut bersama kalian." "Huh, dasar nggak tahu diri." Sumalin mendecakkan lidahnya dan berkata bahwa dia pergi. Revina diikat dan dibawa pergi, meninggalkan staf-staf Asosiasi Kemanusiaan Holim yang tergeletak di tanah sambil berteriak kesakitan itu. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka baru tersadar kembali. "Cepat hubungi Kak Ardika, beritahu dia Kak Revina sudah ditangkap." Seorang staf yang sebelumnya berpartisipasi dalam kegiatan penanggulangan bencana dan ikut bergabung dengan Asosiasi Kemanusiaan Holim bersama Revina,
segera mengeluarkan ponselnya. Oke, aku mengerti, beritahu semuanya nggak perlu cemas, jalani dulu pengobatan di rumah sakit dengan tenang. Aku akan menangani masalah ini, aku pasti akan membawa Revina kembali tanpa kekurangan apapun. Setelah menerima panggilan telepon itu, Ardika terlebih dahulu menenangkan sang penelepon. Saat dia hendak menelepon untuk meminta orang menyelidiki di mana keberadaan Revina sekarang, Levin sudah meneleponnya. Kak Ardika, Haron menyebarkan informasi melalui keluarga Rewin. Putri Hadiman sudah jatuh ke tangan mereka. Kamu diminta untuk pergi ke kediaman keluarga Rewin seorang diri. Kalau saat jam makan siang, batang hidungmu masih belum kelihatan, Revina hanya bisa banyak berdoa. Ekspresi Ardika berubah menjadi dingin sekaligus tajam. Haron sedang cari mati. Kemarin dia sudah memberi Haron kesempatan. Namun, pria itu sama sekali tidak menganggap serius ucapannya. Bukan hanya tidak meninggalkan kota Banyuli, pria itu malah terus membuat masalah. Sekarang orang yang bersalah kembali terlibat, Revina telah ditangkap. Pada saat bersamaan, Hadiman yang sedang berada di Hongkem juga sudah menerima informasi penculikan putrinya. Dia mengurung dirinya sendiri di dalam ruangannya, duduk mematung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Para bawahannya juga tidak berani datang mengganggunya. Tentu saja semua karyawan Hongkem merasa gelisah setelah mendengar informasi tersebut.